Welcome back to my YouTube channel Warung Ning. Hari ini kita mau praktek menggunakan mesin cuci Aqua hijab 1 tabung yang penggunaannya sangat mudah sekali. Kita mau bahas cara manual penggunaan mesin cucinya. Oke? Yang pasti kita harus memastikan bahwa bajunya sudah masuk ke sini. Masukkan baju dulu, dimasukkan, kemudian jangan nyalakan apapun karena kita mau masukin airnya secara manual. Oke, kita masukkan airnya dulu ya. Nah, kita masukkan airnya secara manual seperti ini. Berapa banyak? Kira-kira aja, sama seperti menggunakan mesin cuci 2 tabung. Airnya dikira-kira sampai menutupi, sampai seluruh bajunya tenggelam, terbenam. Jadi bisa direndam dengan sabun terlebih dahulu. Seperti itu. Kita tunggu airnya sampai penuh ya. Setelah airnya kita masukkan ke dalam mesin cuci sampai seluruhnya diperkirakan terendam, kita mau masukin sabun. Sabunnya kita pakai sabun cair secukupnya saja. Bagaimana kalau sabun bubuk? Kalau sabun bubuk sih bisa juga, cuma katanya takut rusak. Hanya di sini kita menggunakan sabun cair supaya lebih merata dan disesuaikan dengan spesifikasi mesin cucinya, supaya lebih awet. Setelah sabun kita masukkan, kita tutup, kemudian kita nyalakan powernya. Nah, kemudian setelah itu kita pilih mau normal, mau soak, mau hijab, atau mau quick. Karena di sini tipenya tipe yang simple, ini tipenya. Jadi tombolnya pun juga pilihannya terbatas, tapi bisa kita akalin kalau kita mau menggunakan cara manual. Nah, di sini karena normal itu 46 menit, waktunya ini otomatis dari si mesin cucinya. 46 menit kan kelamaan. Kita coba lihat yang lain ya, berapa menit. Soak itu merendam lebih lama lagi, 80 menit. Hijab ini untuk hijab 42 menit, masih lama. Quick 10 menit. Nah, aku mau yang quick aja ya. Nah, kemudian water level itu apa sih? Water level itu sebenarnya kalau kita masukin sejumlah baju, mesin cucinya bisa ngukur sendiri air yang diperlukan berapa banyak sih. Dan ukuran water level ini diperlukan kalau misalnya kita menggunakan air yang otomatis. Jadi air otomatis itu kita sambungkan keran secara otomatis ke sini. Nanti si mesinnya itu sendiri yang akan menyedot air secara otomatis dari keran dan akan memberhentikan secara otomatis juga saat dianggap level airnya sudah mencukupi. Tapi karena tadi kita manual, kita tidak menggunakan keran otomatis, kita masukin airnya secara manual, maka kita tidak perlu memperhatikan ini. Oke? Nah, karena kita sudah memilih quick 10 menit, maka kita tinggal start pause. Kita klik ini, oke? Nah, kita tinggal tunggu dia mencuci seperti itu. Kita perhatikan proses pencuciannya quick, terus wash, rinse, spin, tube dry. Nanti mereka akan melewati tahap-tahap ini. Tapi karena kita secara manual, maka akan ada tahap yang kita lewatin di sini. Ini kalau secara otomatis. Jadi sekarang ada di tahap wash alias mencuci. Makanya indikatornya berkedip-kedip seperti itu. Kita selesaikan dulu proses pencucian sampai di sini waktunya habis.
Sambil menunggu dia menggilas baju kita dalam proses pencucian, mari kita lihat sejenak fitur-fiturnya. Enaknya satu tabung adalah dari proses pencucian, perendaman sampai pengeringan kita nggak perlu mengganti-ganti tabung. Kalau 2 tabung kan kita harus pindahin kan. Tapi kalau misalnya 1 tabung cukup di tabung yang sama, jadi mengurangi kontak antara tangan kita dengan cucian, yang sangat berguna bagi orang-orang yang memiliki kulit tangan sensitif seperti itu. Jadi saat tangan kita berkontak dengan si pakaian yang kita cuci, itu sudah dalam keadaan bersih. Sedangkan kalau 2 tabung, kita harus mindahin dulu baju yang masih baju yang sudah dicuci dalam keadaan basah, kita pindahkan ke tabung pengeringan yang mungkin masih tersisa sabunnya, sehingga menyebabkan alergi untuk orang-orang yang memiliki kulit tangan sensitif seperti itu. Kemudian kelebihan dari merek ini adalah suaranya terdengarlah halus, jadi kita bisa mencuci jam berapapun tanpa perlu takut mengganggu tetangga seperti itu. Jangan lupa untuk menurunkan tabung pencucian, karena tadi saya sempat terlupa. Setelah proses wash selesai, harusnya dia proses rinse kan, tapi karena kita manual, tidak melewati proses rinse yang otomatis sesuai alur ini, maka kita tekan pause dulu, kemudian powernya kita matikan seperti itu. Kemudian kita isi lagi airnya secara manual untuk proses pembilasan. Sekarang kita isi lagi airnya secara manual. Kita isi lagi airnya secara manual. Kita tunggu sampai penuh. Sekarang kita mau melakukan proses pembilasan secara manual. Jadi tidak otomatis secara mengikuti ini. Semua tombol posisinya dalam keadaan mati, tidak ada yang menyala. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa tadi ada tahap yang terlewat, yaitu menurunkan selang pembuangan air. Karena dari beberapa review yang saya tonton, kalau misalnya kita lupa untuk menurunkan selang pembuangan air ini, karena mesinnya ini bersifat otomatis, mesin cuci kita bersifat otomatis, maka airnya itu katanya bisa balik lagi ke mesinnya. Cuma nggak tahu benar atau salah. Kalau misalnya kita pakai mesin cuci 2 tabung, kalau misalnya si selang pembuangannya ini lupa kita turunkan, kan nggak masalah kan. Cuma karena ini mesin cuci 2 tabung, entah karena otomatis atau bagaimana, jangan sampai lupa untuk menurunkan selang pembuangan seperti saya tadi. Semoga mesin cuci kita awet. Sudah keisi, airnya sudah penuh. Kita mau proses pembilasan manual. Kita tutup lagi tutupnya. Kenapa tutupnya seperti ini? Karena saya baru beli. Jadi tutupnya, plastiknya belum saya buka, masih disayang-sayang. Kita nyalakan lagi powernya. Kemudian kita pilih cycle. Kita mau membilas manual. Nah, karena kita mau bilas manual, kita ke posisi wash. Kemudian tekan start. Dia akan membilas selama 15 menit. Memang seharusnya membilas adalah di posisi rinse, tapi rinse di sini
hanya digunakan kalau mesin cucinya otomatis, dalam artian mengambil air secara otomatis. Tapi karena kita mengambil air secara manual, maka rinse ini tidak bisa kita gunakan, maka kita menggunakan wash. Seperti itu. Sama saja kan, wash sama rinse sama-sama diguling-gulingkan, hanya artinya saja beda. Wash cuci, rinse bilas, seperti itu. Kalau misalnya terdengar bunyi-bunyi aneh di mesin cuci, itu sepertinya dari cuciannya, karena ada resleting jaket, jadi mungkin menyentuh dinding dari si mesin, seperti itu. Kita tinggal nunggu dia selesai 14 menit, kemudian selama proses pencucian dan sesudahnya dijaga agar tombol ini selalu kering. Tombol ini selalu kering dan tidak dipencet-pencet, karena mesin cuci kita ini aslinya bersifat otomatis, sehingga dijaga tombolnya agar tetap kering. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman dengar suaranya halus banget, nggak gerudak gitu, seperti mesin cuci 2 tabung. Ini saya yakin tetangga pun tidak dengar kalau misalnya kita nyuci malam-malam. Jadi memiliki mesin cuci ini sangat penting untuk ibu-ibu yang sibuk membagi waktu untuk keluarga. Jadi bisa nyuci jam berapa aja tanpa takut, tanpa khawatir untuk mengganggu tetangga. Jadi tetangga nggak akan terganggu karena mesin cucinya suaranya halus banget. Padahal ini tipenya tipe yang paling dasar dari mesin cuci 1 tabung hijab series merek Aqua. Sambil menunggu mesin cucinya membilas dalam posisi wash, kita lihat dimensi mesin cucinya. Mesin cucinya ini termasuk ramping. Kita lihat panjang dan lebarnya dari ukuran lantai aja ya. Lantainya kita sendiri, ubinnya ini panjangnya sekitar 15 kali 15. Nah, kalau dilihat berarti 15 atau 20 kali 20 ubinnya. Kita lihat di sini cuma ngabisin 2,5 ubin untuk lebar, dan untuk panjangnya juga sama, kira-kira 2,5 ubin. Seperti itu. Jadi nggak terlalu ngabisin tempat, ramping. Di bawahnya juga, di bawah mesin cucinya juga ada saringan supaya tikus nggak masuk. Kalau misalnya teman-teman naruh mesin cucinya itu di luar rumah, biasanya kan mesin cuci bawahnya suka dimasukin tikus kan. Nah, ini nggak usah khawatir, di bawahnya sudah ada saringan satu set dengan si mesin cucinya, jadi nggak perlu takut tikus masuk ke dalam mesin cucinya, seperti itu. Kemudian di bagian sampingnya, nah ini ada bolongan di kedua sisinya yang memudahkan kita untuk mengangkat atau memindahkan si mesin cucinya, atau geser-geser misalnya bawahnya yang mau dibersihkan atau mau disapu, seperti itu. Nah, sebentar lagi selesai, 1 menit lagi. Nah, dia masih proses pencucian, berkedip-kedip tandanya. 1 menit lagi proses pencuciannya. Kita tunggu sampai selesai. Kalau teman-teman mau bilas untuk yang kedua kalinya, diulang lagi dengan cara yang sama ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sudah 0 menit, ada suara indikatornya kalau misalnya proses pencucian sudah selesai. Kemudian dia akan mati secara otomatis
menunjukkan kalau proses pencucian sudah selesai, indikator waktunya juga sudah mati, semua tombol mati otomatis. Kalau misalnya teman-teman mau membilas lagi dengan cara yang sama, airnya dikeluarkan dulu, yaitu caranya seperti ini. Klik power, kemudian cycle. Ini aku ingin mengeringkan, mencontohkan mengeringkan dulu ya. Terus klik start. Nah, air otomatis akan keluar dari lubang pembuangan karena aku mau memulai proses pengeringan. Nah, proses yang sama untuk pembilasan berikutnya juga seperti ini. Jadi kita mengeluarkan airnya terlebih dahulu, kemudian klik pause. Setelah klik pause, matikan power agar mereset dari awal. Kemudian setelah itu masukkan air kalau misalnya mau bilas lagi. Setelah itu nyalakan power, pilih cycle-nya apa. Kalau mau bilas manual, pilih wash, terus klik start. Seperti itu. Sekarang kita mau mengeringkan, airnya sudah keluar semua. Nah, dia akan memulai secara otomatis di proses spin. Waktu mengeringkan tadi dari mulai proses mengeluarkan air sampai proses pengeringan adalah tadi 10 menit. Ini tadi proses pengeluaran air 2 menit, ada sisa 8 menit. Kita tunggu dia mulai seperti itu. Saat dirasa air sudah keluar semua dari mesin, maka mesin akan memulai proses pengeringan secara otomatis. Lihat, dia berkedip-kedip mulai bekerja. Terus waktunya tadi 8 menit, sekarang 7 menit. Coba kita dengerin suaranya halus sekali teman-teman, hampir tidak kedengaran dan tidak ada bunyi heboh gerudak itu nggak ada. Artinya baju yang kita masukkan sudah rata dan proses pengeringan berjalan semestinya seperti itu. Kita tunggu sampai selesai ya, 7 menit lagi. Sudah selesai pengeringannya, suaranya sudah mulai menghilang, kemudian lampu indikatornya menunjukkan waktu 1 menit lagi. Proses pengeringannya atau spin masih kedip-kedip, berarti masih ada proses pengeringan. Kita tunggu dia sampai lampu indikatornya mati semua, baru pakaian kita angkat, kita cek apakah benar sudah kering, airnya sudah tiris. Nah, udah kedengaran suaranya yang menunjukkan udah selesai, waktunya sudah 0, sudah mati semua, lampu indikator sudah mati semua. Sekarang kita cek bajunya. Kering teman-teman, tinggal diangin-anginkan aja di luar, sama sekali nggak basah. Tuh, untuk pengeringannya top banget deh, recommended tuh, sama sekali kering, tinggal diangin-anginin aja nih, kering, cepat kering, gampang. Kita jemur dulu ya. Kita udah selesai jemur. Nah, kita udah selesai jemur nih. Jangan lupa setelah selesai mencuci, cek ini. Ini ada saringannya. Nah, kan kotor tuh saringannya. Kita bersihin dulu. Ini bisa kita cuci, nanti setelah itu kita pasang lagi, oke? Setelah sudah kita cuci, cara cucinya gampang banget. Tinggal ini dibuka aja. Tuh, dibuka. Si kainnya ini bisa kita cuci, dibilas-bilas aja, kotorannya diambil. Setelah itu pasang lagi ke dalam mesin cuci. Kita pasang ke dalam mesin cuci, tinggal dorong aja deh.
mesin, dipastikan pas. Udah, mudah sekali pemakaiannya. Nah, kalau teman-teman mau tahu harganya berapa, harganya hanya 1,9 jutaan saja. Ongkirnya 50.000. Beli saja dari marketplace langganan teman-teman yang terdekat supaya ongkirnya tidak mahal. Jangan khawatir, yang rumahnya masuk gang, mesin cuci ini bisa request dikirim dengan menggunakan media selain mobil seperti itu. Jadi fleksibel sekali. Dan langsung dikirim di hari itu juga, dan bisa langsung dipasang oleh kurir yang mengantar mesin cuci ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita beli mesin cuci 1 tabung Aqua hijab series yang ini.